Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, di mana ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Fikri Farihin, MPDI, di mana terkait dengan tugas untuk menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh beberapa materi. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan organisasi pendidikan. Yang perlu kita ketahui dalam organisasi pendidikan itu tidak lepas dan pasti ada dari sebuah pendidikan itu sendiri. Nah, sebelum kepada organisasi pendidikan itu sendiri, perlu kita ketahui organisasi pendidikan itu organisasi tersebut yaitu sekumpulan dua orang atau lebih di mana di situ mempunyai suatu tujuan atau iktikat baik untuk tercapainya suatu tujuan dari organisasi itu sendiri. Ada organisasi itu yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Jadi di situ mempunyai suatu tujuan-tujuan yang dimana tujuan di situ dapat tercapai atau terlaksana dengan baik. Di dalam organisasi, tidak hanya hubungan yang solid saja antara satu orang dengan yang lainnya, akan tetapi diperlukan yang namanya kesadaran dan komitmen untuk mencapai atau tercapainya suatu organisasi itu sendiri. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain tidak hanya rukun, tidak hanya saling merencanakan, tidak hanya saling berorganisasi di dalamnya, tapi di situ sadar dan komitmen tugas apa yang diemban di dalam suatu organisasi tersebut. Jadi semisal ketua, jadi ketua tugasnya apa, jadi dilaksanakan. Terus kemudian ada wakil, terus kemudian ada beberapa yang terstruktur di dalam organisasi tersebut. Jadi harus berkomitmen dan harus sadar dalam melaksanakan organisasi tersebut. Di dalam organisasi itu pastinya ada beberapa unsur di dalamnya. Salah satunya di situ adanya tujuan bersama. Jadi tidak hanya terbentuk organisasi saja, kan tetapi adanya tujuan bersama yang ingin dicapai dalam organisasi tersebut. Jadi semisal merencanakan adanya organisasi tentang dunia pendidikan. Nah, jadi antara kepala sekolah, antara wakil, terus kemudian antara bagian bidang-bidang di bidang pendidikan, di situ adanya kerjasama. Jadi kalau kerjasama terus kemudian kesadaran yang tinggi antara beberapa organisasi, insya Allah di situ dalam organisasi tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar, dan insya Allah pendidikan itu akan baik untuk kedepannya karena dengan adanya organisasi tersebut. Terus kemudian terumusnya visi misi, terus kemudian adanya target, terus kemudian adanya tujuan dari organisasi itu tersebut. Jadi ketika terbentuk organisasi itu pasti ada visi, ada misi. Terus kemudian ada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan terbangunnya organisasi itu tersebut. Terus kemudian unsur-unsurnya lagi terkait dengan adanya beberapa pembagian tugas dalam organisasi. Jadi perlu adanya struktur tugasnya di situ untuk kepala sekolah tugasnya, terus kemudian wakil beberapa tugasnya juga, terus kemudian salah satunya wali kelas tugasnya ya. Jadi di situ dari setiap organisasi itu sudah terbentuk yang namanya tugas dari masing-masing yang tercantum dari organisasi itu tersebut. Jadi bagaimana dilaksanakan dengan adanya kesadaran yang tinggi, komitmen yang tinggi, maka organisasi tersebut atau tujuan yang dilakukan secara bersama-sama itu akan terwujud.
Nah, dari semua itu barulah terbentuk yang namanya adanya kerjasama. Jadi antara atasan, antara bawahan, antara beberapa teman kerja itu adanya kerjasama yang baik untuk tercapainya suatu organisasi tersebut. Jadi itu terkait dengan beberapa unsur-unsur dalam organisasi pendidikan. Selain unsur-unsur tersebut, perlu kita ketahui organisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada organisasi yang formal, terus kemudian ada organisasi informal. Apa itu organisasi formal? Organisasi formal em, adalah sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang dapat berperan dalam meningkatkan diri dengan suatu tujuan bersama. Jadi tujuan yang akan dicapai di situ dilakukan secara sadar. Nah, jadi istilahnya organisasi formal itu adalah terstruktur. Jadi sadar dan adanya hubungan kerjasama yang rasional untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam organisasi formal di sini harus terdapat yang namanya struktur organisasi. Jadi terstruktur untuk organisasi yang bersifat formal. Jadi di mana di situ kalau sudah terstruktur berarti di situ di dalamnya ada beberapa orang di situ yang mempunyai wewenang, terus kemudian mempunyai kedudukan, mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan organisasi formal atau yang terstruktur tersebut. Jadi semisal contoh kalau organisasi formal itu adalah di dunia pendidikan, terus kemudian perusahaan, terus kemudian negara dan yang lainnya. Jadi di situ untuk yang sudah terstruktur, maka itu termasuk dalam organisasi formal. Kalau organisasi informal itu beda lagi, memang di situ adanya dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang bersama-sama, tapi di situ kadang tujuannya tidak disadari, tiba-tiba tercapai. Lebih banyak itu kalau organisasi informal itu kadang tidak terstruktur, tiba-tiba sudah dijalani. Memang ada beberapa di situ penanggung jawabnya. Akan tetapi kan tidak secara tertulis dan di situ eh, hanya di situ berasal dari oh kamu jadi ketuanya, kamu terkait dengan yang menangani ini. Ya, jadi di situ bisa berubah-ubah. Terus kemudian kamu hari ini karena tidak ada ketuanya, jadi kamu yang sekarang menggantikan. Nah, di situ bisa jadi terkait dengan organisasi informal itu sendiri. Jadi tujuannya di situ memang tujuan secara bersama-sama akan tetapi tidak disadari. Nah, itu organisasi informal. Jadi kalau di situ organisasi informal itu dapat juga menjadi organisasi formal apabila hubungan dan kegiatan di dalam organisasi yang dilakukan di situ sudah terstruktur. Jadi meskipun di situ adanya hal contoh kalau organisasi informal itu contoh reuni ya, itu kadang kita reunian besok yuk. Nah, di situ sudah dilaksanakan. Itu namanya organisasi tapi informal. Kan tetapi kalau secara berlangsung terus tiap bulan ada reunian, terus kemudian disusun yang namanya ada ketua, terus kemudian ada bendahara, terus ada penanggung jawab yang lain. Nah, di situ sudah masuk dalam organisasi formal. Jadi istilahnya kalau organisasi formal itu terstruktur, organisasi informal itu tidak terstruktur. Organisasi informal itu akan menjadi organisasi formal jika di situ sudah terstruktur dan mempunyai tujuan yang bersama-sama untuk melaksanakan pada organisasi tersebut. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan pemaparan organisasi pendidikan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.